Ya, halo, jumpa lagi Smart People dengan saya Komang Ujana, salah satu technical analyst di First Aid Futures ya. Kali ini sesuai dengan janji saya, kita akan bahas tentang pembahasan support resisten yang double SR dan double RS, dan yang paling terakhir adalah SR flip. Jadi metode ini adalah penggabungan ya, sekali lagi penggabungan antara support dan resisten, tapi pola ini akan menjadi tumpuan atau acuan bertransaksi yang paling dalam tanda kutip paling jos ya, paling mantap ya, dimana nanti kita gabungkan kalau kita sudah tahu support, kalau kita sudah tahu resisten. Nah, di dalam metode ini kalau dunia price action sebutannya adalah double SR atau double RS, dan yang paling terakhir adalah SR flip. Nah, bagaimana metode ini kenapa jadi favorit? Saya akan jelaskan lebih detail ke chart. Yang penting pemahaman yang pertama support resistance sudah dipahami. Saatnya sekarang kita membahas tentang penjabaran atau pembagian dari bagian support dan resistance tersebut. Lebih jelas dan lebih detail, silakan kita simak di chart ya. Ya, seperti yang tadi yang saya janjikan ya, kita harus pahami dulu ya support resisten yang paling signifikan, yang paling bagus dan paling enak dipakai ketika kita sudah memahami hal itu ya. Di sini kita butuh alat bantu ya, berupa ini ya, garis line atau draw horizontal line ya di pojok kiri atas kalau saya di depan layar komputer ya. Kita tinggal klik di sini, kita akan taruh di area-area tertentu. Misalkan contoh seperti ini, kita akan bahas dulu tentang support resisten ya. Saya akan tulis di sini SSR ya, support dan resisten. Nah, apa itu support resisten? Kali ini kita bahas ya, dimana sejarah mantul banyak lantainya di sana dan tiba-tiba ada atapnya di sana. Ya, seperti apa? Seperti ini ya. Ini yang saya gambar. Ini adalah support. Ini ya, setuju ya Smart People semua. Ini support ada banyak ya, S1, S2, S3, S4. Bahkan di sini ada yang namanya S5 di penghujung harga ketika mengalami signifikan drop ini ya. Harga drop turun ke bawah dan menjadi resisten. Di sini ada yang namanya R atau resisten ya. Di sini ada S. Ada support ya, S. Sini ada S banyak ya. Karena panas saya hilangin aja. Di sini ada SS ya, support ya. S. Ini ya, di area-area kecil ini kalau saya besarkan, nah seperti ini ya, SSS. Ya, support. Kenapa support di sini? Karena ini adalah lantai, harga tidak tertembus ya di area itu. Yang nanti untuk masalah menandai body dan shadow supaya tidak ada nanti perdebatan di sini. Yang jelas pokoknya dirata-ratakan saja ya, dirata-ratakan saja di area mana harga itu memantul atau reject, tidak mampu menembus ke bawah. Karena saya menandainya seperti ini ya, mungkin ini saya anggap sebagai support. Dan ketika kita ke kiri panjang, di sini juga ada yang namanya support, tidak mampu menembus atau ditembus area ini. Saya tandain lagi di sini adalah support. S. Sini ada support juga. Ada dua support di sini, dan harga tertembus ke bawah dan lalu menjadi resisten ya, tidak mampu ditembus. Ini seolah-olah tembus ya, ini tembusnya sedikit dan turun lagi, naik menjadi resisten, turun lagi ya, naik menjadi resisten. Nah, inilah area yang sangat penting ya. Ini sebutannya adalah support resisten. Jadi kalau saya kecilkan seperti ini adalah support banyak dan ada resisten banyak di sini. Ya, jadi area ini adalah area yang ditunggu-tunggu oleh trader price action ya, dimana nanti kita akan menunggu area atau zona supply and demand. Di sini saya belum
membikinkan video cara menandai zona supply demand, tapi karena support resisten dulu, saya akan langsung praktekkan bagaimana cara entry kita. Kalau trader price action biasanya kalau sudah melihat ada SSR atau support resisten, biasanya di area support resisten itu pasti ada yang namanya supply demand ya, supply demand plus ada yang namanya manipulasi. Di sini ada SND ya, area yang saya tandain ini adalah SND. Kita padukan dengan itu. Plus ada yang namanya manipulasi atau trik tipuan ya. Jadi ketika kita tunggu di area support resisten ini, satu resisten aja sudah cukup ya. Kalau saya ngelihatnya satu resisten sudah cukup sekali ya. Kita tinggal tunggu ya perlakuan harganya di sini. Kalau seandainya dia membreak swing low ya, ini kan low ya, membreak swing low yang ada di sini. Nah maka valid ini dikatakan bahwa harga akan cenderung ke bawah. Nah maka dari itu di mana entry-nya, kita cari zona supply demand yang sejajar dengan SSR. Jadi nanti guna dari SSR ini akan kita padukan dengan sejarah, yaitu sejarah supply demand ya, karena di sini adalah supply ya, ini supply ya, kita entry-nya adalah di sini. Area candle ini ya, area candle ini adalah area entry kita. Dan cukup lumayan ya, karena ini sudah ini sinyal bahwa harga sudah tertembus ke bawah, biasanya harga melanjutkan lagi ke bawah, lebih bawah lagi dan terus. Nah seperti ini untuk penjelasan tentang SSR. Nah bagaimana kalau seandainya tentang penjelasan RRAS ya? Kita akan mencari resisten support ya, resisten support. Jadi di sini kebetulan ada 3 resisten ya, resisten dan support. Nah ini ya support, ini yang paling penting untuk smart people semua pahami. Ketika ada support minimal 1 ya, atau ada banyak misalkan lebih bagus lagi ya, ini support juga. Ini kan deretan support semua nih, ini deretan support semua, support dan harga memutuskan untuk jam ke bawah ya, atau break ke bawah. Nah maka area itu, area resisten support ini adalah area yang sangat kuat untuk kita melakukan posisi entry. Di mana kita entry-nya, kembali lagi kita padukan dengan supply and demand. Nah seperti ini kotaknya ya. Saya tidak menjelaskan secara spesifik untuk supply demand-nya, tapi yang jelas di area resisten support ini menjadi tolak ukur atau acuan kita untuk entry ya. Entry di sini ya, entry apalagi sudah ada yang namanya konfirmasi breakout ya. Breakout itu apa? Breakout itu seperti ini ya, saya jelaskan. Misalkan ada sebuah harga naik misalkan begini, tiba-tiba harga mantul ya, harga mantul di sini mungkin seperti ini, dan tiba-tiba di breakout tembus. Nah seperti ini ya, ini saya bedakan warnanya, saya lupa tadi sharingin ini. Nah ini anggap katakan gini ya, harga naik tertinggi, harga naik tertinggi lagi, tidak mampu menembus lebih tinggi lagi dan di breakout. Nah ini yang disebut dengan tertembus atau breakout. Kalau bahasa di price action namanya engulfing atau engulf. Dan di sini harga membreak swing low atau support yang ada di sini, di breakout. Nah ketika dia retrace pertama kali, area ini yang kita tandain, kita menjadikan acuan untuk entry. Kalau lebih bagus lagi kita adjust lagi garisnya, gambarnya seperti ini mungkin ya, biar lebih benar-benar zero floating. Nanti diturunkan aja time frame-nya biar bisa kelihatan di area-area kotak yang saya tanda ini ada area apa, dan kita entry di sini di area ini ya. Pertama kali datang harganya ke sana ya, kita entry di sana, dan harga apa yang terjadi dengan harga ya, harga jebol seret ya, turun seperti ini ya. Dan bahkan kalau paham lagi price action ya, ini jebolnya banyak ya, tapi kita nggak bahas itu. Yang jelas apa yang saya sharingkan kali ini ya, SSR ini bisa dijadikan bahan acuan untuk kita entry. Ini disebutnya adalah RRAS atau resisten support. Nanti kita padukan dengan sejarah supply demand ya. Nah yang terakhir di sini saya akan bahas tentang SR flip ya. Apa itu SR flip? Namanya SR flip berarti ini sangat signifikan, dia mantul bolak-balik di area itu ya. Jadi support, jadi resisten, jadi support, jadi resisten, jadi support, jadi resisten. Kurang lebih hampir sama seperti ini ya.
tapi dia lebih benar-benar kelihatan jelas ya, SR Flip ya. Kita akan kecilkan di sini, kita akan lihat apakah ada di sini yang namanya SR Flip ya. Kita akan lihat langsung di chart. Nah, ini ada SR Flip ya. Ini adalah SR Flip. Ada resisten ya. Ada resisten terus menjadi support. Ada support menjadi resisten, menjadi support lagi, menjadi resisten. Nah, ini area ini kita bisa jadikan sebagai acuan untuk entry. Nah, SR Flip ini ada di mana-mana biasanya. Biasanya orang menyebutnya adalah key level. Contoh yang paling sharp ini ya, yang paling bagus sekali kelihatan ini. Nih, ada support, ada resisten ya. Resisten ada di sini. Ada support di sini banyak. Support ya, support menjadi resisten. Area ini ya menjadi resisten, menjadi support lagi. Minimal 2 kali bolak-balik mantul ya. Jadi support lagi dan menjadi resisten lagi. Nah, ini yang disebut dengan SR Flip. Ini sebutannya lah SR Flip. Dan paling terakhir ini menjadi support. Nah, ini jelas nyata, ini menjadi support, menjadi support, menjadi support. Dan yang paling penting ini terakhir, ketika dia bergerak turun ke bawah kencang signifikan, ya, kencang signifikan. Ini ya, kalau saya lebih jelas lagi ini turun ke bawah kencang signifikan. Nah, biasanya di si area support ini atau area resisten ini meninggalkan jejak yang namanya patahan ya, patahan SND. Biasanya itu benar-benar ini ya, benar-benar kelihatan jelas. Patahan SND. Contohnya seperti apa? Nih, ada di sini ya. Ada ini. Ya. Ya, karena ini ada sebutannya drop base drop. Ujungnya ini ya, ujung candle ini kita jadikan sebagai acuan. Entry-nya kita di mana? Entry kita ada di sini. Pertama kali datang. Ya, ketika dia datang, ya kita entry. Ya, lumayan ya. Kita dapat stop loss sekian ya, stop loss 10 dolar, dapatnya kurang lebih sekitar 42 dolar, 1/4. Jadi ini adalah pelajaran tentang support resisten, di mana support resistennya saya bagi ya, bagi menjadi 4 bagian ya. Ada support, ada resisten, ada resisten support, ada support resisten, ada SR Flip. Ya, SR Flip ini support resisten support. Penggabungan itu ya, jadi double ya, bolak-balik double di sana, rejectionnya di sana atau mantulnya di sana di area garis yang kita tandain atau orang menyebutnya biasanya key level. Nah, area ini kita bisa jadikan acuan untuk entry. Tapi mohon maaf sekali lagi untuk smart people semua, ini bukanlah sebagai ini ya, sebagai bahan untuk alat entry ke depannya untuk smart people semua, tapi ini hanyalah sebagai bahan ya, salah satu bahan untuk menganalisa supaya smart people semua bijak. Ya oke smart people, ini dulu yang saya sharingkan ya. Jadi pembahasan tentang support resisten sudah sangat komplit sekali. Besar harapan saya sebagai seorang trader di sini ya, dan saya sedikit memberikan wawasan ya, semoga bermanfaat. Tapi sekali lagi mohon maaf, bukan sebagai acuan atau alat entry atau meniru cara saya transaksi, tetapi smart people harus smart, namanya aja juga sudah smart ya, jadi harus pinter ya. Ini bukan penggiringan opini atau mengajak untuk smart people untuk semua untuk mengikuti cara saya, tapi yang jelas cara ini sudah dipakai oleh banyak sekali trader. Nah, kelak suatu saat ketika smart people semua melihat di chart gambar seperti ini, smart people bisa berpikir bahwa oh, pelajaran ini berguna. Dan semoga dengan saya sharingkan ini, smart people bisa meminimalisir yang namanya resiko yang ada di pasar modal. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Salam profit.